Bilal juga mendengar mereka berbisik-bisik mengenai sebab yang mendorong mereka menentang dan memusuhinya. Pertama adalah kesetiaan mereka terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan kedua adalah kekhawatiran mereka terhadap kedudukan Quraisy saat itu. Kedudukan yang mereka peroleh sebagai imbalan kedudukan mereka menjadi pusat keagamaan, kiblat peribadatan, dan ritual haji di seluruh jazirah Arab. Alasan selanjutnya adalah kedengkian terhadap Bani Hashim. Mengapa Nabi dan Rasul itu muncul dari golongan ini dan bukan dari pihak mereka? Suatu hari, Bilal bin Rabah melihat cahaya ilahi, dan dari dalam lubuk hatinya yang suci dan murni, timbul keinginan untuk menyambut sebuah pilihan utama. Karena itulah, ia menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan masuk Islam. Tidak lama setelah itu, berita rahasia keislaman Bilal pun tercium dan beredar di kepala tuan-tuannya dari Bani Jumah, yakni kepala-kepala yang selama ini dikuasai oleh kesombongan dan ditindih oleh kecongkakan. Karena itu, tidak aneh bila setan-setan di muka bumi bersarang di dalam dada Umayyah bin Khalaf, yang menganggap keislaman seorang hambanya sebagai tamparan pahit yang menghina dan menjatuhkan kehormatan mereka semua. Kini budak mereka, orang Habasyah itu, masuk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Namun, hati Umayyah mengatakan, tidak apa-apa. Matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam dengan Islamnya budak durhaka itu, katanya. Sekali-kali tidak. Bukan saja sang surya itu akan tenggelam dengan Islamnya Bilal. Bahkan suatu hari kelak, matahari akan tenggelam dengan membawa semua patung-patung dan pembela-pembela berhala itu. Bilal sendiri bukan saja ia mendapatkan kedudukan yang merupakan kehormatan bagi Islam semata, walau Islam memang lebih berhak untuk itu, melainkan juga merupakan kehormatan bagi manusia secara umum. Ia telah menjadi sasaran berbagai macam siksaan seperti dialami oleh tokoh-tokoh utama lainnya. Allah seolah-olah menjadikannya sebagai cermin bagi umat manusia, bahwa hitamnya warna kulit dan perbudakan sekali-kali tidak menjadi penghalang untuk mencapai kebesaran jiwa, asal saja ia beriman dan taat kepada penciptanya serta memegang teguh hak-haknya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang semasa dengannya, juga bagi orang-orang pada zaman kapanpun yang seagama dengannya, bahkan bagi pengikut-pengikut agama lain, suatu pelajaran berharga yang menjelaskan bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat dibeli dengan emas, separuh bumi, atau dengan siksaan, bagaimanapun dahsyatnya. Dalam keadaan telanjang, ia dibaringkan di atas bara, agar ia meninggalkan agamanya atau mencabut pengakuannya. Namun, Bilal menolak. Karena itu,
budak Habasyah yang lemah dan tidak berdaya ini telah dijadikan oleh Rasulullah SAW satu-satunya dan Islam sebagai guru bagi seluruh kemanusiaan dalam persoalan menghormati hati nurani dan mempertahankan kebebasan serta kemerdekaannya. Suatu saat, pada tengah hari bolong, ketika padang pasir berganti rupa menjadi neraka jahanam, orang-orang Quraisy membawanya keluar, lalu melemparkannya ke pasir yang panas sebagai api yang menyala dalam keadaan telanjang. Kemudian beberapa orang laki-laki mengangkat batu besar yang juga panas laksana bara dan menjatuhkannya ke atas tubuh dan dadanya. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari, hingga karena dahsyatnya hati beberapa orang di antara Al-Gojo menaruh kasihan kepadanya dan melunak. Mereka berjanji dan bersedia melepaskannya, asal saja ia mau menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka secara baik-baik, walau dengan sepatah kata sekalipun. Tidak usah lebih yang akan menjaga nama baik mereka di mata umum, hingga tidak menjadi buah pembicaraan bagi orang-orang Quraisy bahwa mereka telah mengalah dan bertekuk lutut kepada seorang budak yang gigih dan keras kepala. Namun, walau sepatah kata yang dapat diucapkan bukan dari lubuk hati dan yang dapat menebus nyawa dan hidupnya tanpa kehilangan iman dan melepas keyakinannya, Bilal tidak ingin mengucapkannya. Begitulah, ia menolak mengucapkan hal itu, dan sebagai gantinya, ia mengulang-ulang senandungnya yang abadi, Ahad, Ahad. Para Al-Gojo itu pun memaksanya. Katakanlah seperti yang kami katakan. Tetapi, dengan ejekan pahit dan penghinaan yang menjengkelkan, Bilal menjawab, "Lidahku tidak dapat mengucapkannya." Bilal tetap menjalani deraan panas dan tindihan batu, hingga ketika hari petang, mereka menegakkan badannya dan mengikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Sedangkan kedua bibir Bilal terus-menerus melakukan senandung sucinya, Ahad, Ahad. Bila malam telah tiba, orang-orang itu pun menawarkan kepadanya, "Besok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah, Tuhanku Lata dan Uzza. Setelah itu kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa." Namun, dapat dipastikan Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut, "Ahad, Ahad." Karena tidak dapat menahan gusar dan murka, Umayyah meninju Bilal sambil berteriak, "Kesialan apa yang menimpa kami disebabkan olehmu, wahai budak? Celaka! Demi Lata dan Uzza, aku akan menjadikan dirimu sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka." Dengan keyakinan seorang mukmin dan kebesaran seorang suci, Bilal menjawab, "Ahad, Ahad." Orang-orang yang diserahi tugas berpura-pura menaruh belas kasihan kepadanya kembali membujuk dan mengajukan tawaran. Mereka berkata kepada Umayyah, "Biarkanlah dia, wahai Umayyah. Demi Lata, ia tidak akan disiksa lagi setelah hari ini."
Bilal ini anak buah kita. Bukankah ibunya budak kita? Ia tentu tidak akan rela bila keislamannya itu nama kita menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy.